Joe Biden makin resah sekutu Rusia bertambah. Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table. Have been very clear, both privately with Beijing, publicly with Beijing, that there would be consequences for any such. Brave people of conscience in Russia oppose the Kremlin's unjustified war, despite the unprecedented crackdown on dissenting. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Presiden Amerika Serikat Joe Biden gelisah lantaran sekutu Rusia semakin bertambah. Korea Utara diduga bergabung dengan Iran untuk memasok senjata ke Rusia demi mencapai tujuan mereka. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina sambil menggelapkan pengiriman dan membuatnya tampak seperti akan dikirim ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Kirby seperti dikutip Newsweek Kamis 3 November. Kirby juga mengatakan Iran telah mengirimkan pesawat tanpa awak atau drone ke Rusia dan kemungkinan saat ini juga tengah dalam proses pengiriman rudal untuk menyokong perang di Ukraina. Menurut Kirby, berkumpulnya 3 negara itu membuat Biden lebih khawatir dibandingkan saat Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali menyerang Ukraina. Sebab banyak negara-negara yang kemungkinan bakal mendukung Putin baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini mengkhawatirkan bahwa negara bangsa manapun di seluruh dunia akan secara diam-diam atau terang-terangan mendukung Putin, ucap Kirby. Meski begitu, menurutnya pengiriman senjata dari sejumlah negara itu membuktikan bahwa Rusia saat ini tengah terisolasi secara ekonomi dan butuh bantuan. Sekarang saat ini terus-menerus kehilangan tempat, kehilangan tentara, kehilangan momentum jika menjangkau luar perbatasannya untuk meminta bantuan, kata Kirby. Ini adalah tanda isolasi yang terus dia rasakan secara ekonomi. Bahkan basis industri pertahanannya sendiri tidak dapat mengimbangi kecepatan dia menggunakan persenjataan di Ukraina, lanjutnya. Tapi itu juga merupakan tanda sebesar apa dia berusaha melanjutkan perang ini, sehingga dia bersedia keluar dari batas yang tampak untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina. Kirby juga mengatakan bantuan yang diterima Moskow dari Pyongyang maupun Teheran tidak akan cukup untuk mengubah gelombang konflik. Dia juga menegaskan bahwa AS akan mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan itu. Usai Iran, giliran Korut dituding pasok senjata ke Rusia untuk gempur Ukraina. Setelah Iran, kini giliran Korea Utara atau Korut yang dituduh memasok senjata ke Rusia untuk membantu perang Moskow di Ukraina. Tuduhan ini datang dari Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Washington memiliki informasi yang mengindikasikan Pyongyang secara diam-diam memasok peluru artileri dalam jumlah signifikan ke Moskow. Korea Utara berusaha membuat tampak seolah-olah senjata mereka dikirim ke negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara, kata Kirby seperti dikutip AP Kamis 3 November 2022. Dia menolak untuk memberikan pemikiran spesifik tentang jumlah amunisi yang dikirim untuk mendukung perang Rusia, tetapi mencatat bahwa AS tidak percaya jumlah amunisi tersebut akan mengubah momentum perang di Ukraina. Para pejabat AS percaya bahwa pengiriman senjata-senjata tersebut, di mana drone yang diperoleh Rusia dari Iran, menunjukkan bahwa perang yang kejam dan sanksi barat telah melemahkan persenjataan dan kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata baru. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin terus kehilangan tempat, kehilangan tentara, kehilangan momentum, dia mencapai di luar perbatasan, kata Kirby. Itu pertanda kedua isolasi itu terus dia rasakan secara ekonomi. Pangkalan industri pertahanannya sendiri tidak dapat mengimbangi kecepatan penggunaan persenjataannya di Ukraina.
Setelah Gedung Putih memperingatkan bahwa Rusia mungkin mencapai senjata baru ke Korea Utara, Pyongyang pada bulan September membantah telah atau akan melakukannya. Pada hari Rabu, Gedung Putih tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan baru atau menjawab pertanyaan tentang berapa banyak senjata yang terlibat, bagaimana senjata itu dikirim, atau bagaimana AS akan merespon. Ditanya tentang jumlah peluru, Kirby berkata, "Kami tidak berbicara lusinan di sini, itu jumlah yang signifikan." Menurut Kirby, AS sedang memantau untuk melihat apakah senjata itu diterima dan akan berkonsultasi dengan sekutu dan mitra tentang tindakan akuntabilitas apa yang harus diterapkan. Pemerintahan Joe Biden memperingatkan pada pekan lalu bahwa Rusia mungkin mencari rudal balistik surface-to-surface, jarak pendek dari Iran. Tetapi Kirby pada Rabu mengatakan tidak ada indikasi yang terjadi. Rusia telah dituduh menggunakan drone buatan Iran untuk menyerang pembangkit listrik Ukraina dan infrastruktur sipil lainnya. Gedung Putih menegaskan kembali kesediaannya dan kesediaan sekutunya untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina. Menurut Bruce Klingner, mantan wakil kepala divisi CIA Korea yang sedang bekerja di Heritage Foundation, Korea Utara kemungkinan akan memberi Rusia peluru 122 mm dan 152 mm, serta peluru untuk beberapa peluncur roket. Dia mengatakan putaran itu akan kompatibel dengan sistem Rusia dari sistem yang Korea Utara coba ganti dengan sistem yang lebih baru yang membutuhkan kaliber baru. Usia dan kualitas putaran yang terlibat adalah pertanyaan terbuka. Selama pengeboman artileri Korea Utara di Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan pada tahun 2010, 1/4 dari peluru yang menghantam pulau itu tidak meledak. Jika itu amunisi yang lebih tua, maka itu juga meningkatkan gagasan tentang kualitas, kata Klingner. Presiden Amerika Serikat Joe Biden gelisah lantaran sekutu Rusia semakin bertambah. Korea Utara diduga bergabung dengan Iran untuk memasok senjata ke Rusia demi mencapai tujuan mereka. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina sambil menggelapkan pengiriman dan membuatnya tampak seperti akan dikirim ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Kirby seperti dikutip Newsweek, Kamis 3 November. Kirby juga mengatakan Iran telah mengirimkan pesawat tanpa awak atau drone ke Rusia, dan kemungkinan saat ini juga tengah dalam proses pengiriman rudal untuk menyokong perang di Ukraina. Menurut Kirby, berkumpulnya 3 negara itu membuat Biden lebih khawatir dibandingkan saat Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali menyerang Ukraina. Sebab banyak negara-negara yang kemungkinan bakal mendukung Putin baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.